Seorang yang dewasa tuh bisa dilihat dari kemampuan bertanggung jawab. Mau ya maaf saya lihat binatang aja itu ya tanggung jawab tuh ke anak-anaknya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, ada sebuah renungan sederhana, yaitu tentang adil. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu secara sederhana disampaikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi penting sekali bagi kita untuk memahami sesuatu dengan baik, tempatnya di mana, supaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini sering kita lihat masker, Pak. Mana kira-kira yang adil? Pakai masker macam-macam. Saya lihat pakai masker macam-macam. Ini contoh saja fungsi masker. Semua sekarang jadi mengevaluasi maskernya. Ada ini yang paling pas begini mungkin ya. Tapi ada kalanya seperti ini kalau lagi makan. Karena kalau pakai masker, pakai makan susah masuknya ya, tidak masuk. Ada juga yang begini udah bagus, tapi yang paling tidak pada tempatnya adalah yang begini. Nah, ini agak berat. Jangan di film, hadirin, nanti diviralkan lagi. Tidak halal yang memviralkan barusan ya. Nah hadirin sekalian, sederhana memang, tetapi efeknya berbeda ya. Satu tenang, satu gelisah, satu lucu. Memang ada juga yang maskernya di sini itu jadi bondu namanya ya. Coba ini hadirin, perkara masker saja sudah bisa menentukan orang itu berpikir jernih atau malah jadi kurang pada tempatnya, malah jadi bahan lelucon. Ada satu yang penting sekali, yaitu usia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf ya, ternyata kemampuan kita menempatkan sikap kita berbanding lurus dengan usia kita itu menjadi sangat penting. Bayi dengan lucu-lucunya kita sangat memaklumi ya. Kelucuan bayi, kadang-kadang bayi nyubit dan sebagainya, kita tidak ada yang dendam kepada bayi gara-gara dipipisin bayi. Saya kira tidak ada ya yang bayinya pipis kemudian dibalas oleh orang tuanya dipipisi lagi. Ini kezoliman. Dari bayi naik balita ke usia taman kanak-kanak, itu ternyata sudah beda lagi tuh. Kalau dia sudah mulai malas-malas ya, nggak mau udah sekolah, ternyata ada usia tertentu yang menuntut sikap yang sama dengan usianya. Kemudian SD, SMP mulai remaja, ada perbedaan tuntutan dari anak, suara sudah beda ya. Juga cara orang tua menyikapi anak remaja dengan anak yang masih anak-anak berbeda itu. Kita menuntut remaja sudah berbeda dengan ketika anak itu SD. Demikian pula ketika di atas sesudah SMA kemudian kuliah. Saudara kan mahasiswa, beda. Dituntut lebih dewasa, lebih bijaksana karena ceritanya sudah tamat SMA. Menikah beda lagi itu tuntutannya. Kok kamu udah nikah masa minta terus sama orang tua? Udah beda lah tuh. Kuliah dengan lulus kuliah aja sudah beda tuh nasib ya. Waktu sedang kuliah dibiayain, sudah kuliah nggak dapat kerjaan, itu tuntutannya beda. Benar? Kemudian usia menikah,
Belum punya anak dengan punya anak beda lagi. Belum punya anak lelaki, suami, punya anak bapak. Ini perbedaan tuntutan yang sebanding dengan posisinya, usianya. Demikian pula makin lama life is beginning at 40, 40 tahun. Lama-lama memasuki kepala 5. Sudah beda lagi itu. Pensiun. Itu udah beda lagi gayanya. Saya 60 ini. Insya Allah Januari kalau hitungan Masehi, kalau Hijriah sudah lewat 60-nya ya, dan 61 ini. Seyogianya saya sudah harus berpikir keras bagaimana sikap yang pas dengan orang yang usia segini. Apalagi diuji dengan posisi sebagai katanya ya seperti inilah penceramah. Tentu ada tuntutan yang berbeda, yang sesuai. Ini harus benar-benar disadari hadirin. Jangan sampai usia kemudian amanah posisi tidak sebanding dengan perilaku kita. Halo? Kan kurang bijaksana, cucu mudah tersinggung, nenek mudah tersinggung, jadi seperti kembar. Memang ada usia tertentu di mana katanya ya secara psikologis usia tertentu kontrol emosi seseorang menjadi lebih rentan. Tetapi seyogianya dengan kekuatan iman, makin tua tuh makin matang, makin bijak, makin dewasa. Karena kalau sudah mengandalkan fisik itu sudah tidak bisa seperti dulu. Sudah beda lah. Nah, diperlukan kearifan karena ada yang tidak nerima ini badan jadi umur jadi tua ya, posisi jadi pensiun misalkan, tetap ingin gayanya gaya anak muda. Dan nggak bisa hadirin. Coba aja begini, dulu kita pakai seragam SMA lucu ya. Sekarang kita coba pakai lagi seragam SMA, lebih lucu hadirin. Halo. Astagfirullahaladzim. Dulu kita pakai seragam SD lucu banget ya kan, celana pendek merah pakai ini terus, tapi coba sekarang pakai lagi seragam SD gempar. Berarti benar-benar kita harus sangat menempatkan diri pada tempatnya. Sadar dirilah, sadar diri tentang usia, sadar diri tentang posisi, sadar diri juga tentang kekuatan dan kesehatan kita. Ada astagfirullahaladzim, saya ada sedikit kesalahan kemarin, yaitu suka memperhatikan tentang yang touring naik sepeda. Yang saya tonton itu ternyata rata-rata pemuda Pak, naik sepeda ke Pangandaran, PP pulang pergi sehari, ada yang 2 hari, kuat-kuat, ingin seperti mereka. Dicoba saja kemarin ke Sumedang 80 kilo, langsung ngarampeol hadirin, karena beda umur, beda persiapan, Masya Allah. Nah ini namanya kurang mengukur diri. Halo? Pernah beberapa waktu yang lalu turun tebing dulu, waktu masih seger-segernya ya, usia 35, 40, turun tebing tuh waduh enak. Sesudah kepala 5 turun tebing, ret aja. Langsung urat-urat ini teh beda hadirin. Rupanya tingkat kelenturannya juga sudah beda. Kenapa cerita ini? Ya supaya kita bisa proporsional lah mengukur diri itu ya. Halo? Setuju tidak nih? Ibu-ibu juga gitu ya. Pernah dengar ada istilah nenek lincah misalkan. Nah ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini sebetulnya kalau makin jadi soleh, jadi marifat bagus.
Kita coba sedikit, oh tapi kalau anak bersikap dewasa itu disukai, Pak. Beda dengan orang dewasa kekanak-kanakan. Kalau anak itu bijaksana, itu memang bukan di usianya ya, tetapi ini disukai. Ternyata yang disukai itu adalah kedewasaan bersikap. Kita coba dalam beberapa menit ini ringkasan aja sederhana ya, di akal-akalan dewasa. D-nya itu ciri orang yang dewasa kalau merujuk Rasulullah SAW adalah D-nya itu diam. Diam ini adalah diam aktif ya, diam karena menyadari lebih baik diam daripada melakukan hal yang sia-sia atau yang maksiat. Jadi diam ini adalah sebuah proses kedewasaan menempatkan diri pada tempatnya. Karena ada yang diam tidak tahu apa-apa, bengong, itu diam juga ya. Ini diam yang sadar, saya tidak perlu bicara, saya tidak perlu berkomentar karena tidak ada manfaatnya dan tidak diperlukan. Tidak bagus kalau orang makin tua celetak-celetuk terus ya. Tidak bijaksana kalau orang sudah tambah umur tidak bisa mengendalikan lisannya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga bukan seorang yang banyak komentar, banyak celetak-celetuk, banyak bicara yang tidak perlu, sebaiknya begitu. Nah, ternyata anak-anak yang memiliki sifat dewasa juga yang memiliki kemampuan mengendalikan lisannya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, E-nya adalah empati. Semakin dewasa seseorang itu semakin bisa meraba keadaan, kesulitan, kepahitan, posisi orang lain. Nah, orang-orang yang anak-anak tuh tidak empati, orang tuanya lagi tidur juga dibangunin aja ya. Nah, tapi semakin dewasa kita makin, oh ini usia seperti ini, dia usianya begini. Jadi orang dewasa itu bisa empati, bisa peka mengukur keadaan seseorang dan menyikapinya secara sikap yang tepat dengan keadaan seseorang. Empati lah ya. Orang-orang yang egois itu tidak empati. Dewasa. Waro. Tahu waro hadirin? Ya, waro itu orang yang sangat hati-hati dengan segala sesuatu yang tidak halal, tidak haknya. Pokoknya orang yang waro itu orang yang hati-hati. Walaupun selembar kertas, walaupun sebatang kapur gitu, kalau bukan haknya, ataupun misal di kantor ada, di kantor ada jepitan buku, dibawa pulang padahal itu punya kantor, ini tidak hati-hati. Seorang yang dewasa, bijaksana dan memang takut kepada Allah itu waro, hati-hati sekali. Tidak mau menggunakan yang bukan haknya kecuali dengan izin. Ya. Waro, hati-hati. Terus apalagi huruf D. A. Mau apa? Amanah. Amanah. Seorang yang dewasa tuh bisa dilihat dari kemampuan bertanggung jawab. Mau ya maaf saya lihat binatang aja itu ya tanggung jawab tuh ke anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa memasang badan menghadapi ular, menghadapi ancaman demi melindungi anak-anaknya. Kan bisa aja anaknya diparabkan begitu ya demi keselamatan dia. Enggak tuh. Lihat bagaimana ayam yang bertarung lawan ular kobra demi keselamatan anak-anaknya. Anak ayam.
Wah, ini mengagumkan. Memang orang-orang yang amanah bertanggung jawab itu, Masya Allah, makin besar rasa tanggung jawab seseorang, mau berkorban demi kemaslahatan yang lebih besar, wah ini makin mengagumkan. Katanya nahkoda itu adalah orang yang paling akhir meninggalkan kapalnya kalau tenggelam. Pernah ada nahkoda yang menyelamatkan diri dan dikutuk rame-rame. Hati-hati ini dalam hal amanah ini menunjukkan tanda ketakwaan seseorang, kedewasaan seseorang. D, diam aktif, empati, waro, amanah, dewasa. S-nya apa? Hah? Sabar, benar. Udah cocok, hampir aja. Saya aja lupa S-nya apa ini ya? Apa? Sabar. Ini bebas ya hadirin, ini tidak baku. Sabar. Sabar itu apa intinya? Inti sabar itu adalah mengendalikan diri, menahan diri, mengontrol dirinya sehingga apa yang dia katakan, dia lakukan adalah sesuatu yang Allah sukai. Jadi sabar itu adalah proses aktif ya, bukan proses pasif. Orang yang sabar itu mikir, perlu nggak saya bertindak ini? Allah suka tidak nih? Nah, orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Dan semua masalah itu timbul daripada tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan keinginan, tidak bisa mengendalikan syahwat, tidak bisa mengendalikan emosi. Dan ya kita lihat semua perilaku buruk lahir dari orang yang tidak bisa mengendalikan diri alias tidak sabar. Orang korupsi juga tidak sabar. Sebetulnya kalau dia sabar, dia jumpa dengan rezekinya dengan cara yang halal, berkah. Karena rezeki itu tidak akan kemana-mana. Tetapi dia tidak sabar sehingga dia ambil dengan cara yang batil. Dan jadilah dia haram. Nauzubillah min dzalik. Sabar, jadi orang yang tidak sabar kurang dewasa. Lanjutnya adalah A terakhir, ayo dewasa. Dil disebut Asep ya, makanya adil. Adil orang dewasa ini suatu saat anak katanya ada dua mau motong pisang bagi dua. Kata kakaknya nih, saya dulu, ini masih kecil anaknya, kakak yang motong, kakak yang motong. Kata adiknya, ada yang motong, ada yang motong. Ah begini, ini orang tua yang adil begini, baik, kalau gitu boleh kakak atau adik yang motong, tapi yang ngambil duluan yang nggak motong. Oh asik, ya kakak yang motong, dia mau ambil yang gede tuh, gede sebelah. Pas mau dipotong gede sebelah, wih, nanti sih ada yang ngambil. Halo, ini dalam nih hadirin, agak ya, kebayang tidak? Harusnya lucu ini, tapi kelihatan nggak ada yang senyum. Saudara adil ya. Jadi si kakak mau motong, tapi orang tuanya adil. Silahkan kalau yang motong boleh, tapi yang ngambil duluan yang tidak motong. Jadi pas dipotong gede sebelah, dia mikir tuh, aduh kalau gede sebelah yang gedenya dia ambil si adek nih. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya ini perlu pengendalian diri dari emosi, dari syahwat, perlu ilmu ya. Dan yang paling penting perlu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adil di dunia bisa lepas nih. Banyak pencuri yang nggak ketangkep, banyak juga koruptor yang tidak ketangkep dan tidak dibui, banyak.
Banyak yang berbuat zolim yang di dunia ini tidak mendapat hukumannya, tapi di akhirat pasti dapat. Ada tuh yang sudah melakukan kejahatan dan sekarang dia lolos karena didukung oleh sistemnya apa yang tidak adil, tapi ya akan ketemulah dengan keadilan di sisi Allah. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, semoga ada hikmahnya. Oke, sudah jam berapa sekarang?